Amin. Puji Tuhan, Shalom semuanya. Saudaraku yang ada di California, semua baik saudara ya. Puji Tuhan. Kelihatannya winter ini, baju-bajunya udah pada pakai jaket semua Bapak Ibu ya. Kalau di sini summer, musim panas saudara ya, mau hujan-hujan dikit lah. Baik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini dengan tema yaitu adalah kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara. Dengan tema yaitu adalah kemurahan Tuhan, saudara. Nah, kita boleh belajar bahwa hari ini, saudara, kita itu ada karena kemurahan Tuhan. Saudara, hari ini kita boleh ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Baik, kita akan buka firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16 saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, kita akan memasuki Natal. Dan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kalau kita boleh bicara, yaitu adalah grace, saudara ya. Itu dimulai dari kelahiran Yesus. Jadi satu paket, saudara. Yesus lahir turun ke dunia. Yesus itu mati di kayu salib. Yesus itu bangkit dari kematian. Dan Yesus itu naik ke surga. Ini satu paket. Kalau dia hanya lahir, tapi tidak mati, tidak bangkit, tidak naik ke surga, ya itu bukan Tuhan kita. Kalau dia lahir dan dia mati, namun tidak bangkit, tidak naik ke surga, tidak bisa. Kalau dia lahir, dia mati, dia bangkit, tidak ke surga, juga tidak bisa. Jadi harus satu paket, saudara. Itu adalah cara Yesus menyelamatkan hidup manusia. Jadi kalau kita percaya Yesus itu lahir, kita harus percaya Yesus itu mati. Kalau kita percaya Yesus itu mati, kita harus percaya Yesus itu bangkit. Kalau kita percaya Yesus bangkit, kita harus percaya Yesus juga naik ke surga. Dan kita akan percaya yang kelima. Yesus akan datang kedua kali menjemput saudara dan saya hari ini. Itu satu paket keselamatan, saudara. Nah, bicara kemurahan Tuhan, kita mulai dari Natal. Jadi Natal ini, saudara, kita harus selidiki. Itu adalah titik awal. Kita harus mengoreksi, mengingat-ingat bagaimana ketika Natal itu adalah satu cara yang pertama untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, kita akan kembali, saudara, di kitab Yohanes ini, saya akan bagi 4. Yohanes 3:16, saya akan bagi 4, saudara. Bagian yang pertama itu adalah sebab. Apa saudara? Boleh katakan dengan saya sebab? Sebab. Yang kedua itu adalah cara. Apa saudara? Cara. Yang ketiga itu adalah akibat. Apa saudara? Akibat. Yang keempat itu adalah syarat. Apa saudara? Syarat. Sebab, cara, akibat, syarat. Yang pertama, kita akan belajar sebab. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu adalah sebab yang utama. Saudara, kalau kita masih bisa hidup hari ini, cuma satu sebabnya. Karena kasih Allah begitu besar. Katakan amin. Kalau saudara masih bisa sehat hari ini, cuma satu sebabnya. Cuma satu penyebabnya. Karena kasih Allah begitu besar. Kalau kehidupan saudara
masih bisa menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini? Cuman satu sebabnya, karena kasih Allah begitu besar. Kalau kita memiliki keluarga yang masih sehat, memiliki keadaan bisnis yang masih sehat, cuman satu sebabnya, karena kasih Allah begitu besar. Sebaliknya, kalau kita di dalam masalah dan masih bisa bertahan, cuman satu penyebabnya, karena kasih Allah begitu besar. Kalau kita sakit hari ini, masih bisa diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup, cuman satu sebabnya, karena kasih Allah begitu besar. Puji Tuhan, saudara. Yohanes 3 ayat 16, Bu Amel, Bu Armel. Nah, saudara, jadi semua itu hanya satu sebabnya. Karena kasih Allah begitu besar akan hidup kita hari ini. Percayalah itu, saudara. Tidak ada sebab yang lain. Tidak ada karena saya, karena kita, karena kemampuan saya, karena kekuatan saya, karena bisnis saya, karena otak saya, karena kepintaran saya. Tidak, saudara. Kalau kita masih ada sampai hari ini, keadaan baik, keadaan tidak baik, sehat, tidak sehat, percayalah, satu sebabnya, karena kasih Allah begitu besar akan hidup kita. Nah, saudara, kalau kita pertama sudah mengerti sebabnya, kita akan teruskan yang kedua, yaitu cara. Bagaimana caranya dia mengasihi umat manusia? Bagaimana caranya dia mengaruniakan kemurahannya, saudara? Cara satu-satunya dikatakan apa? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Puji Tuhan, saudara. Hanya ada satu cara, yaitu karena Yesus telah dikaruniakan kepada hidup kita hari ini. Caranya bagaimana? Lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang menjemput orang yang percaya. Itu caranya, saudara. Jadi hari ini kalau saudara harus percaya kepada Tuhan, caranya apa? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada hidup kita. Saudara, hari ini siapa diri kita hari ini? Kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan salah, kita penuh dengan yang namanya kekurangan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu bisa dipanggil oleh Tuhan, melayani Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Caranya hanya dia mengaruniakan anaknya kepada kita. Itu caranya, tidak ada cara lain. Makanya dia harus datang ke dunia. Dia harus mati di kayu salib, menebus dosa kita. Dia harus bangkit dari kematian, supaya dia menunjukkan dia berkuasa atas hidup. Dia harus naik ke surga, menempatkan kita, menyiapkan tempat bagi kita nanti. Dia harus menjemput kita yang percaya, supaya kita boleh memerintah bersama Bapa di surga. Itu caranya, saudara. Nah, kita masuk poin yang ketiga, akibatnya. Kita menerima sebab, kita percaya caranya. Yang ketiga, akibatnya. Akibatnya dikatakan apa, saudara? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan ketika saudara menerima kemurahan Tuhan. Kita percaya karya kemurahan Tuhan. Karya karunia Tuhan dalam hidup kita. Akibatnya, saudara tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Jadi hari ini kalau saudara ingin menerima hidup yang kekal, kalau saudara ingin hidupnya tidak binasa, saudara harus menerima Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Itu akibatnya. Tidak ada kehidupan yang lain di luar Yesus, tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Jadi banggalah hari ini kalau saudara sebagai orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan, maka nanti kelak kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Maka nanti kelak kita akan tidak binasa, saudara. Puji Tuhan.
Namun saya akan bahas poin yang keempat, yaitu adalah syarat, bagian yang keempat. Apa syaratnya saudara menerima sebab itu? Apa syaratnya menerima akibat itu? Apa syaratnya menerima cara itu? Dikatakan supaya setiap orang yang percaya. Nah, saudara. Jadi syaratnya kita beroleh hidup yang kekal. Syaratnya kita dianugerahkan Yesus. Hanya satu. Percaya kepada Tuhan. Saudara harus percaya kepada Yesus. Supaya kita nanti akan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita itu diberikan yang namanya karunia, kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Saudara, harus percaya. Nah, saudara, kalau ngomong-ngomong bicara kemurahan Tuhan, kita akan belajar di dalam bahasa aslinya. Kita supaya ngerti, supaya manusia itu tidak meremehkan kemurahan Tuhan, tidak meremehkan kasih karunia Tuhan. Banyak orang itu, saudara, meremehkan kasih karunia Tuhan. Sedangkan dia tidak tahu arti kasih karunia Tuhan. Kasih karunia saudara, di dalam bahasa Ibrani, itu menggunakan kata yaitu adalah ken. K-H-E-N. K-H-E-N. Itu adalah di dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Yunani, menggunakan kata yaitu adalah charis. K-H-A-R-I-S. Charis. K-H-A-R-I-S. Bahasa Ibrani menggunakan bahasa ken, bahasa Yunani menggunakan bahasa charis. Kalau kita bahasa Inggris mengerti, saudara ya, grace, amazing grace. Kalau di Indonesia itu gracia. Ya, para narapidana di penjara Natal biasanya diberikan grasi, pengampunan. Nah, apa artinya? Kita belajar. Artinya, saudara, kata ken atau charis itu adalah perbuatan atasan kita terhadap bawahannya. Saya ulangi, perbuatan atasan terhadap bawahannya, yang dimana sebenarnya bawahannya itu tidak layak untuk mendapatkannya. Saya ulangi, ken, charis, grace, gracia, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Artinya, perbuatan atasan terhadap bawahannya, yang dimana sebenarnya bawahannya itu tidak layak untuk mendapatkannya. Paham, saudara? Jadi perbuatan Tuhan kepada umatnya, yaitu saudara dan saya, yang sebenarnya di mana saudara dan saya itu tidak layak untuk mendapatkan itu. Itu namanya kasih karunia. Kalau saudara layak, kalau saudara punya kriteria, itu bukan kasih karunia. Beda, saudara. Kasih karunia itu adalah pemberian. Kita baca ayatnya. Di Efesus 2 ayat yang ke-10, minta tolong Bro Patrick bukakan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Nah, ayat yang ke-8 dulu, Pak Patrick. Ya, saudara, kita baca ini, kita lihat dulu ya. Sebab karena kasih karunia, grace, ken, charis, grasi, kamu diselamatkan oleh iman. Saudara dan saya diselamatkan karena kasih karunia. Tadi akibatnya, sebabnya ya. Itu bukan hasil usahamu. Pemberian Allah. Kasih karunia itu bukan hasil usaha kita. Bukan karena kerja kita, bukan upah kita, tapi itu adalah murni pemberian Allah. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara menyadari kasih karunia itu pemberian Allah,
kita tidak layak mendapatkan, berarti kita tidak boleh menyanyiakan kasih kemurahan Tuhan itu. Katakan amin dulu, saudara. Jangan sekali-kali kita menyanyiakan kasih kemurahan Tuhan. Jangan sekali-kali kita ini menyepelekan keselamatan Tuhan. Jangan sekali-kali kita bermain-main dengan keselamatan. Itu pemberian Allah, saudara. Bukan hasil kita. Kalau hasil bicara pekerjaan. Ada upah, ada hak, ada kewajiban. Bukan bicara seperti itu. Tetapi kita diberi. Jadi hari ini sebenarnya siapa kita? Kita orang yang tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita, saudara dan saya, dilayakkan Tuhan. Beda, saudara. Kata layak dan dilayakkan itu berbeda. Kalau kita layak, berarti punya kriteria. Kita punya satu yang namanya capability. Kita punya satu yang namanya availability. Kita punya yang namanya banyak syarat yang kita bisa penuhi. Itu layak. Tapi kita tidak layak, saudara. Kita tidak layak menerimanya. Tapi kita dilayakkan Tuhan. Puji Tuhan. Ini kuncinya. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, kalau saudara masih bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita tidak pernah layak, saudara. Tapi kita dilayakkan Tuhan. Kalau kita masih bisa melayani di gereja, kita masih bisa dengar firman Tuhan, masih bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, suami yang baik, anak yang hormat kepada orang tua. Bukan karena kita layak, tetapi hidup kita dilayakkan Tuhan. Haleluya, saudara. Makanya hari ini, kalau kita bicara perjamuan kudus, saudara, kalau di gereja, saudara harus sungguh-sungguh perjamuan kudus. Karena itu adalah tanda tubuh dan darah Yesus. Jangan rutinitas, saudara. Kita harus ingat, hanya dengan kematian Yesus di kayu salib, Anda dan saya boleh beroleh keselamatan. Kita nggak pernah layak, saudara. Tapi kita dilayakkan Tuhan. Kita lihat, saudara, di dalam 1 Petrus 5, ayat yang 10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Ada kata-kata kasih karunia lagi, garis, saudara. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Allah adalah sumber kasih karunia. Sekali lagi kita diingatkan, saudara, Allah adalah sumber kasih karunia. Nah, saudara. Jadi hari ini, kalau kita menyembah Tuhan, saudara harus mencari Allah Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus. Cari sumbernya, saudara. Berulang-ulang saya katakan, sebagai orang Kristen, cari sumbernya. Jangan cari alirannya. Banyak orang suka dengan aliran-alirannya. Banyak orang suka dengan aliran airnya. Tapi orang lupa kepada sumbernya. Apa itu sumber? Ya Allah itu sendiri. Saudara, banyak sekali orang yang datang kepada Tuhan tidak mencari sumbernya. Mohon maaf, saya harus ngomong terus terang, saudara ya. Maaf ya, jangan tersinggung, saudara. Banyak orang datang kepada Tuhan itu hanya mencari berkat-Nya. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya mencari mujizat-Nya. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya mencari kesembuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya mencari penyertaan. Saudara, itu tidak salah. Coba dikoreksi hati kita. Apakah kita mencari itu boleh? Boleh. Tidak salah. Tapi apakah hati kita itu menyembah kepada sumbernya yang benar?
Atau hati kita tujuannya bukan sumber, tetapi aliran Tuhan yang saya katakan tadi. Tujuan kita datang kepada Tuhan hanya untuk kesembuhan. Tujuan kita datang kepada Tuhan hanya untuk berkat. Tujuan kita datang kepada Tuhan hanya untuk mujizat. Saya katakan dari tadi, saudara, kita itu tidak layak menerima. Masa orang tidak layak berani meminta? Kita nggak layak, saudara. Contoh lah, kalau saya ini diangkat pegawai, ya boleh sebutlah, mungkin si Naomi lah, ngangkat saya sebagai pegawai di restorannya. Kriterianya, maaf ya, harus badannya normal, harus punya kedua tangan. Ternyata tangan saya satu, saudara. Tinggal tangan kanan saja. Secara kriteria tidak layak. Kerja di restoran harus cuci piring dengan tangan satu. Mana layak, saudara? Kriteria udah nggak layak. Tapi si Naomi bisa melayakkan hidup saya. Sudah, Andre, kamu kerja dengan saya. Nggak apa-apa. Kamu tetap bantu di restoran saya. Itu kasih karunia, saudara. Saya nggak layak. Saya diberikan, dilayakkan oleh si Naomi. Tapi kehidupan saya melunjak. Dong, dikasih makan mungkin nasi telur ya, sudah mungkin. Saya yakin enggak lah, saudara ya. Mungkin. Saya melunjak. Jangan nasi telur dong. Kasih dong yang mungkin babi atau mungkin apalah, saudara. Mungkin yang daging-daging lah. Masa cuma nasi telur? Kadang-kadang kita kurang ajar, saudara. Kita ini enggak layak menerima. Setelah dilayakkan, kita ngelunjak. Itu loh. Nggak tahu diri. Maka hari ini sama. Kalau saudara mau berkat, mau mujizat, mau kesembuhan, saran saya cuma satu. Firman Tuhan mengatakan, cari sumbernya. Hatinya harus benar-benar mencari Yesus. Jangan mencari berkatnya. Jangan mencari mujizatnya. Cari itu Yesusnya. Dan saya sangat percaya kalau saudara mendapatkan sumbernya, terlalu mudah Tuhan memberkati hidup kita. Terlalu mudah Dia menyertai hidup kita. Terlalu mudah Dia itu menetapkan langkah-langkah kita. Asal kita mencari sumber dengan sungguh-sungguh. Coba dikoreksi, saudara. Apakah kita ke gereja hanya mencari berkatnya? Apakah kita ke gereja itu mencari Tuhan yang sesungguhnya? Apakah kita di gereja hanya mencari berkatnya? Atau kita di gereja hanya mencari Yesus sebagai sumber segala sumber? Nah, saudara, itu kita perlu pertanyakan. Maka hari ini, silakan kita meminta berkat dan mujizat. Tapi cuma satu, hati saudara harus menemukan sumber segala kasih karunia. Puji Tuhan. Maka hari ini kalau saudara menerima sumbernya, mendapatkan sumbernya, kata Yesus, engkau akan minum air kehidupan dan engkau tidak akan pernah merasakan haus dalam hidup kita. Tapi kalau bukan sumbernya, hanya alirannya, suatu saat mungkin aliran itu tidak akan dialiri oleh sumbernya. Mungkin sumbernya akan mengaliri aliran yang lain. Sehingga kita mungkin akan kering, kita mungkin akan kecewa. Tapi kalau kita mencari sumber, air kehidupan, sampai kapanpun, dia tidak akan pernah habis mengisi kehidupan kita. Sumbernya, cari saudara. Sumbernya itu tujuan kita. Allah itu sumber kasih karunia. Diteguhkan lagi di ayat yang B. 1 Petrus 5 ayat yang ke B. Akan. Berarti ada sebab, ada akibat. Ya, akibatnya apa? Kita lihat, saudara. Akan, berarti akan itu ke depan, bukan ke belakang. Ke depan. Kalau saudara mencari sumbernya, kalau saudara mencari sumber segala sumber, kalau saudara dekat dengan sumber, kalau hati kita itu kepada sumbernya, akan janji Tuhan. Yang pertama, melengkapi. Yang kedua, meneguhkan. Yang ketiga, menguatkan. Yang keempat,
mengokohkan. Wah, luar biasa, saudara. Kalau mencari sumber hidup kita itu diperlengkapi Tuhan. Diperlengkapi bukan hanya bicara uang atau jasmani, tapi rohanimu diperlengkapi Tuhan. Kalau ada masalah, diperlengkapi memiliki iman yang lebih kuat, saudara. Luar biasa, saudara. Apalagi kalau kita mencari sumbernya yang kedua. Dikatakan apa? Diteguhkan. Wah, teguh. Kuat, saudara. Kuat, teguh. Ya, yang ketiga, dikuatkan. Wah, luar biasa. Kalau kita mendapat sumber, apapun masalahnya, perhatikan. Kalau kita betul-betul datang kepada sumber, kekuatan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Bukan karena kita, bukan karena Bapak Ibu latihan beban, bukan karena melatih otot bisep tricep, enggak, supaya kuat kelihatannya, enggak. Kita dikuatkan, diberikan kekuatan dari Tuhan. Bagi orang yang sungguh-sungguh datang kepada sumbernya. Yang terakhir dikatakan apa? Dikokohkan. Luar biasa, saudara. Orang kuat itu belum tentu kokoh. Percaya? Coba kalau saudara itu angkat beras 25 kilo. Kuat? Kuat. Cobalah saja. Dari mana? Dari tempat saudara ke pasar mungkin jarak 2 kilo. Coba satu hari bisa kuat berapa karung beras, saudara. Mungkin baru 2-3 kali sudah nggak kokoh karena udah lemah. Tapi firman Tuhan mengatakan kuat dan dikokohkan, ditopang supaya tetap kuat, supaya tetap teguh, supaya tetap kita itu kuat, saudara. Luar biasa nggak Tuhan itu, saudara, hari? Makanya hari ini percaya, saudara, kalau kita mencari sumbernya, apapun masalah hidup kita, janjinya akan ditepati. Kita akan dikokohkan, kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan, kita akan diperlengkapi. Puji Tuhan, saudara. Maka hari ini, kalau kita mengalami masalah hidup, kalau kita mengalami banyak tantangan hidup, percaya, kalau saudara mencari sumbernya, dan sumber itu ada di dalam hidup saudara, waduh, 4 janji Tuhan akan nyata, diperlengkapi, akan dikuatkan, akan diteguhkan, yang terakhir akan dikokohkan. Maka hari ini, kalau orang Kristen percaya Yesus sebagai sumber dalam hidupnya, saya yakin iman orang Kristen semakin hari akan semakin luar biasa. Karena dia punya sumbernya, dia punya segala sumber dalam hidupnya. Dia tidak mencari sumber yang lain yang ada di luar. Dia mencari sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Maka hari ini, ayo Bapak Ibu, kita sadari yang pertama tadi, kita itu menerima kemurahan Tuhan. Kita itu tidak layak. Kata Ken, kata Karis, kita dilayakkan. Sehingga kita itu menerima kemurahan Tuhan. Kita itu diberikan kelayakan. Kita tidak layak, dilayakkan Tuhan. Karena Tuhan itu sumber kasih karunia. Saudara, kalau kita sudah dilayakkan, ayo hari ini cari sumbernya. Cari sumbernya yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Maka tidak usah kita ini cari berkat, cari mujizat. Tidak usah, saudara. Kalau ada sumber dalam hidup kita, kita akan diberkati dan kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sumbernya dapat dulu, sumbernya cari dulu, maka dilengkapi, maka dikuatkan, maka diteguhkan, maka dikokohkan. Luar biasa. Maka hari ini, saudara, ayo sadari 4 tadi ya, sebab, cara, akibat, syarat. Kenapa kita bisa ada? Karena kasih Tuhan begitu besar. Kenapa saya mengalami banyak tantangan? Karena kasihnya begitu besar. Oh iya, banyak orang mengalami masalah hidup, tetapi dia lupa. Hanya dengan masalah itu, Tuhan bisa membuat hidup kita luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ya, kerap kali saudara, masalah itu selalu kita artikan, wah Tuhan jahat. Wah Tuhan tuh enggak sayang sama saya. Wah Tuhan tuh enggak peduli sama saya. Kalau kita sakit, wah
Tuhan nggak ada. Aduh, kadang-kadang saya mendengar itu tuh hati saya terluka, saudara. Kenapa? Kadang masalah itu ada banyak penyebabnya. Yang pertama dari faktor eksternal. Masalah itu ada sebabnya. Ya mungkin kita sengaja dicobai oleh setan. Kita juga ada yang kuasa gelap, bermain kuasa gelap. Ada faktor internal. Kita nggak cari masalah, tapi kerap kali kita suka cari masalah. Ini loh, saudara. Kita ini kalau tidak cari masalah, ada masalah itu faktor eksternal. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Karena ada kuasa gelap, ada orang yang ingin menghancurkan hidup kita, ada orang yang iri dengan kita. Tapi internalnya, saudara, kita kerap kali suka cari-cari masalah. Sehingga suka cari masalah, kita berdoa sama Tuhan. Contoh, saya selalu gampang kasih kesimpulan begini. Wah, kalau khotbah begini berarti, Pak, kalau punya masalah, kita berseru kepada Tuhan. Lihat dulu masalahnya. Memang Tuhan izinkan seperti Ayub. Itu kan Ayub bukan cari masalah. Ayub itu kan dicobai oleh setan seizin Tuhan. Nah, beda loh, saudara. Tuhan tidak pernah itu mencobai kita. Tapi Tuhan mengizinkan cobaan itu datang kepada kita. Beda loh konsepnya. Yang kedua, suka cari masalah. Ini. Nah, jadi contoh kalau saya curi barangnya Patrick, saya curi iPad-nya. Wah, ada masalah. Dia berdoa, Tuhan, aku tahu Tuhan maha luar biasa. Tuhan, saya punya masalah, Tuhan. Tolong saya. Loh, saudara, masalah itu ditimbulkan karena saya sendiri kok. Kenapa minta tolong sama Tuhan? Nah, kerap kali orang Kristen suka cari masalah, tapi minta tolong Tuhan. Tuhan bingung yang nolong gimana. Orang yang melakukan masalah kita, yang berbuat kita, Tuhan mau nolong gimana? Kita bingung, saudara. Tuhan pun ya bingung. Nah, kalau Ayub beda. Ayub itu Tuhan izinkan masalah datang kepada Ayub. Maka Ayub dipagari oleh kuasa Tuhan. Beda, saudara. Makanya kalau ada masalah hidup, koreksi dulu. Masalah kita dari mana? Kalau masalah kita ini dari diri kita sendiri, suka cari masalah, suka berantem, ya saya kasih saran lah, saudara, nggak usah kita doa sama Tuhan, bertobat aja, selesai. Tapi kalau masalah itu dari luar, kita ditekan, karena tekanan, karena seizin oleh Tuhan ada dalam hidup kita, kita layak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kehidupan saya. Jadi kalau ada masalah, kita harus belajar cara pandang melihat masalah. Kesaksian yang luar biasa, saudara. Tahun lalu saya bersaksi bahwa tanggal 8 November, kan gereja kita diberikan hadiah besar. Di Surabaya, di landmark, di mall yang bagus, saudara. Ingat ya, saya pernah bersaksi. Dan juga saya diberikan tanggung jawab baru sebagai gembala di tempat Surabaya. Saya pun ya bertanya-tanya, Tuhan, ini kenapa saya orang Solo harus mengembalakan di Surabaya? Emang Surabaya nggak ada orang, orangnya banyak, saudara. Jemaatnya ribuan. Kenapa Tuhan pilih saya? Harus ke Surabaya. Akhirnya, saudara, Tuhan kasih kado hadiah yang besar, yaitu seorang anak. Ingat saya saksikan, saudara, bahwa gereja buka, di situ Tuhan taruh benih dalam kandungan istri saya. Jadi persis itu berkat yang luar biasa. Nah, saudara, akhirnya berjalanlah gereja kita 1 tahun. Di bulan Oktober, saudara, kita itu tahu-tahu kontrak kita itu dirubah sepihak oleh tempat gedung mall, landmark, ya, namanya landmark. Saudara, sewa gedung itu pada waktu pembukaan, kalau saya boleh kasih dalam kurs dolar ya, itu kurang lebih $250 sekali pakai 5 jam. Dengan luas gedung itu kurang lebih 600 meter persegi. Itu kalau saudara cari di mana-mana, sangat murah sekali, saudara. Bayangkan, $250, gedung luas 600 meter persegi, bisa menampung 200 orang. Itu sangat murah. Bapak Ibu di hotel juga nggak mungkin dapat,
Kita juga nggak mungkin dapat di mana-mana. Murah, makanya saya bilang berkat pada waktu itu. Betul ya, saudara ya? Wah, kita dapat berkat yang murah, gedung yang bagus, saudara. Cuman memang mallnya itu sepi. Ya, tidak laku mallnya. Tapi kita akan diberi Tuhan berkat, ya kita mengucap syukur. Kita tahu ini kan setelah saya nanti cerita, saudara. Nah, di Oktober tiba-tiba kontrak kita itu dirubah. Dari kontrak harga $250, saya harus diberikan tagihan billing sekali ibadah itu $1.200. Bayangkan, saudara. Dari $250 naik menjadi $1.200, 15 juta rupiah. Dari 3 juta menjadi 15 juta, 5 kali lipat. Bapak Ibu, saya bilang dengan teman-teman gembala kita, Pak Pengki, Pak Daeng, waduh kaget kalau begini caranya mana bisa gereja bayar. Seminggu 15 juta, 1 bulan 60 juta, ya $4.000 lebih. Mana sanggup, saudara. Tiap minggu bongkar pasang, tenaganya luar biasa kita keluarkan. Bapak Ibu, kita hanya, kan Pak Pengki itu kan punya tinggal di apartemen di Ciputra World, di CW, saudara. Bapak Ibu mungkin tahu ya, di CW, di Surabaya itu tinggal di situ. Dia punya tempat langganan, yaitu di food court. Nah, jadi Patrick mungkin tahu kalau Pak Pengki di Surabaya, dia selalu panggil tuh di food court, di mall. Makanannya food court, saudara. Jadi pilih-pilih, ngomong-ngomong, bebas lah, sederhana lah. Kita bilang begini, Pak, kalau kita di Landmark, kita teruskan mana kita mampu bayar, walaupun mampu, saudara. Tapi apakah kita bijaksana menggunakan uang Tuhan seperti itu? Tiba-tiba kontrak naik 5 kali lipat. Nah, kita baru tahu juga ternyata gereja yang kita buka setahun, gereja yang tetangga itu tutup. Nah, setelah tetangga itu buka, ternyata kita itu diusir secara halus, saudara. Karena pemilik gereja yang tutup itu adalah pemegang saham di gedung itu, di Mall Landmark itu. Jadi dia seolah-olah ingin mengusir kita secara halus. Nah, saya bilang dengan teman-teman juga sharing, bagaimana ini? Gedung tidak ada, terus mau ibadah di mana? Masa kita mau bayar mahal-mahal begitu? Itu di CW, saudara. Nah, Pak Fengki cuma bilang begini, sudahlah, ikut saja cara Tuhan. Kita yakin kalau gereja itu milik Tuhan. Beda loh kalau milik manusia dengan kemampuan kita, dengan uang kita, beda. Kalau gereja itu milik Tuhan, Tuhan pasti menyertai gereja itu. Waduh, saya yakin, tapi juga lihat, waduh gimana mau ibadah di mana ini, saudara? Akhirnya, saudara, singkat waktu cerita, saudara, kami itu memberanikan diri. Itu cuma iseng-iseng sebenarnya, iseng-iseng karena di food court CW, saudara, kami turun menemui pihak manajemen gedung di Mall CW. Mall CW itu sudah papan atas di Surabaya, saudara. Ya, mall papan atas selain TP, Tunjungan Plaza, PTC, CW itu 3 mall papan atas, 3 mall besar lah. Kalau hotel itu mungkin 5 star, saudara. Nah, kami masuk ke gedung, ke GM-nya saya tanya, Pak, ada enggak yang dikontrakan supaya kita bisa sewa. Bapak Ibu, saya sudah tahu, memberanikan diri itu yakin mungkin nggak Tuhan jawab, mungkin juga harganya mahal, saudara. Mahal sekali, saudara. Orang ada gereja satu di CW2, dia sewa setahun itu 3M gedungnya, belum renovasinya. Ada gereja juga yang lain di Surabaya nyewanya permanen 1,5M, lebih kecil, yang gede 3M. Saya udah ngomong, kita kalau mau sewa CW mau bayar pakai apa gereja itu? Tapi saya cuma diem, iseng-iseng tanya, saudara. GM-nya orang Kristen. Ini kesaksian yang hidup, saudara. Ini luar biasa. Karena saya alami sendiri. Orang Kristen. Saya bilang, Pak, ada nggak tempat yang kita bisa pakai? Dia tanya, loh, Pak Andre mau los berapa? Ya minimal 500, Pak. Untuk kita ada jemaat. Jemaatnya berapa, Pak? Ya kalau di total di CW, kalau gabungan Landmark itu ya bisa 300-400. CW itu adalah Ciputra World. Mall Ciputra World di Surabaya. Nah, setelah itu, thank you. Dia bilang begini, ada satu gedung di CW, Pak. Dia bilang, bekasnya Gramedia. Nah, saudara, saya tanya, luasnya berapa? 1.500 meter persegi. Waduh, saudara, kita
bingung. Saya mau dalam hati saya, mau bayar berapa ini gedung ini? Mau berapa, saudara? Seluas 1.500. Aduh. Ayo Pak, lihat Pak. Kita lihat toh. Saya udah senggol-senggol teman-teman. Sudahlah, pulang. Tahu diri. Mau bayar pakai apa? Gede kayak begini nggak mungkin lah. Tahu dirilah, pulang-pulang. Sudah, ayo. Bikin malu nanti. Kita tawar-tawar tapi nggak jadi nyewa. Bikin malu lah, tahu dirilah. Loh iya dong, saudara. Kalau kita mampu beli Toyota Corolla, masa kita mau ke dealer Mercy S-Class, saudara? Kan kita bikin malu, cuma tanya-tanya begitu, saudara. Kita, ya sudahlah. Wah, gedungnya bekasnya Gramedia. 1.500 meter persegi. Besar sekali, saudara. Ya sudah, Bapak Ibu, kita lihat gedung itu. Hanya itu saja. Yang lainnya sudah keisi tenan. Akhirnya kita masuk ke kantornya. Dia bilang begini, Pak Andre, Pak Daeng, Pak Hadi, budgetnya gereja berapa? Saya jawab dengan tegas, tidak bercanda. Tidak ada budget. Dia kaget. Ini gereja kaya mungkin. Kok nggak ada budget? Ini Bapak ini yang benar, Pak. Bapak orang konglomerat. Saya bilang begini, Pak. Maksud tidak ada budget itu bukan karena banyak uang. Karena nggak punya uang, ya nggak punya budget. Gitu loh, saudara. Kan beda. Kalau uang banyak punya budget, saudara. Kita nggak punya uang, nggak punya budget. Saya bilang begitu, nggak ada budgetnya, Pak. Mau berapapun ya nggak ada budgetnya. Bukan karena banyak uang. Ya karena memang nggak punya uang, saudara. Gereja kita kan tidak gereja yang cukup kaya, saudara. Kita gereja sederhana, tapi Tuhan pelihara dengan kekayaan surga. Itu luar biasa. Patrick tahu, saudara. 59 gereja, hampir semuanya itu minus. Gereja bisa bertahan 16 tahun. Kalau bukan Tuhan, siapa kita hari ini? Akhirnya, saudara, Bapak Ibu, ini mujizat Tuhan. Saya langsung dibentak sama GM-nya dengan suara yang keras. Bapak, saya kasih harga, jangan kamu tawar. Bayangkan, dikasih harga nggak boleh nawar. Paket, saudara. Jangan ditawar. Orang nggak punya budget, nggak punya uang, nggak boleh nawar. Wah, bingung, saudara. Ya toh? Kalau orang nggak punya uang kan biasa nawar. Beli ini nawar, apalagi nego nawar. Bapak Ibu, tahu apa jawaban GM-nya? Jangan ditawar, Pak. Saya kasih harga yang terbaik. Bapak jangan tawar. Berapa, Pak? Bapak Ibu tahu harganya berapa? $400. $400. Sekelas mall CW luasnya 1.500 meter persegi. Bapak Ibu, saya dengar muka saya biasa saja, nggak boleh terlalu bahagia atau saudara, kan nggak baik. Kita ya cukup bersenyum, tapi hatinya, ini ngeri nih, ini puji Tuhan, saudara. Pulang dari gedungnya, kita ke atas lapor ke Pak Fengki. Pak Fengki, dapat 5 juta, Pak. Pak Fengki bilang begini, gimana? Masih ragukah kamu sama Tuhan? Saudara, Bapak Ibu, akhirnya kita sewa gedung ini 2 tahun permanen, tidak bongkar pasang. Bapak Ibu, nanti akan saya kirimi video di grup ya. Saya akan habis komsel, saya akan kirimi, saudara. Itu bisa menampung 380 orang. Dan ibadah sudah 1 minggu, 1 bulan, tiap minggu penuh, saudara. Gedung seluas 1.500. Kita kembalikan 400 meter persegi ke pihak mall. Loh, Pak, kenapa dikembalikan? Bapak bisa jual yang lain supaya nggak rugi. Dia bilang begini, saya baru tahu kali ini, Pak. Gereja bisa mengembalikan tempat yang saya kasih. Bapak jujur orangnya. Wah, saudara. Saudara, perhatikan. $250 menjadi $1.000 lebih. Tapi Tuhan kasih $400. Bapak, Ibu, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Seluas 1.100 meter square, Bapak Ibu cari di mana? Sekali pakai 5 juta. Kelasnya bintang 5, itu di Jalan Majen Sungkono. Mungkin kalau di New York itu di Fifth Avenue ya, Main Street, saudara. Itu hotelnya udah bintang 5. Mallnya bintang 5. Tuhan beri berkat yang besar. Waduh, saudara, coba kalau kita tidak diusir dari mall yang lama. Kalau kita hanya melihat, aduh Tuhan jahat, aduh Tuhan kok nggak menolong hidup saya.
Ciputrawood tidak mungkin dikasihkan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak menerima berkat yang besar karena kita kerap kali menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa ada masalah besar, tidak ada namanya berkat yang besar. Justru karena ada masalah, justru karena ada tekanan, justru karena ada cobaan, hari ini kita mendapatkan berkat yang besar, yaitu Gereja Base Ciputrawood. Hari ini, saudara, apakah kita masih ragu mengiring Tuhan hari ini? Kalau saudara mencari sumbernya, mendapat sumbernya, luar biasa. Puji Tuhan, saudara, tetap semangat ya. Merry Christmas. Nanti kalau yang ngisi Christmas bukan saya ucapkan dulu Merry Christmas, saudara. Kurang 8 hari lagi, 7 hari lagi ya. Damai Natal ada dalam hidup kita. Kita harus sadari kita mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh belajar tentang kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami. Kami kerap kali tidak layak, tapi Tuhan layakkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu, kelahiran-Mu, kebangkitan-Mu, kenaikan ke surga. Dan akan menjemput kami nanti. Satu paket keselamatan Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, kami ingin mencari sumbernya. Karena kami percaya dengan sumber itu, kami boleh diperlengkapi, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, dan kami boleh dikokohkan ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan masalah yang kami hadapi hari ini, Tuhan berikan kami kemampuan, karena kami yakin dan percaya di balik masalah ini ada berkat yang besar menanti kehidupan kami semua. Memberkati, Engkau menyertai, Engkau menilik para hamba-hamba Tuhan di Base California ini Tuhan. Semuanya jemaat Tuhan. Tuhan pelihara satu-satu dalam kehidupan kerohaniannya, dalam kehidupan jasmaninya, kesehatannya, keluarganya Engkau berikan sukacita, khususnya hari ini Tuhan, di mana damai Natal ada dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan firman-Mu, Engkau memberkati kami, mengurapi setiap kami, meneguhkan hati kami. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.